お願いします。4回転魔法ショックバーン取らせるゴッドインパクト. Saat ini, Raster sedang menguji ketahanan sihir para peserta, dan kebanyakan dari mereka tak berdaya karena Raster berniat menghancurkan impian mereka yang dianggap lemah. Seorang penonton bernama Edalf menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 4 inti kekuatan. Kekuatan, kapasitas mana, kelincahan, dan kontrol sihir. Edalf dapat melihat status kemampuan orang lain dan melihat bahwa Raster sangat kuat dalam kapasitas mana, sampai membuat matanya sakit. Edalf juga melihat status Rick yang awalnya dia anggap sebagai pria biasa. Ternyata, Rick memiliki kekuatan, kelincahan, dan kontrol sihir yang penuh, meski kapasitas mananya 0. Di bangku penonton, Alisa bertemu dengan Renete. Karena Renete sering bersama Rick, Alisa memperkenalkan diri sebagai teman Rick. Renete kemudian memperkenalkan Alisa kepada rekan-rekan lainnya, namun menghindari Mizet yang agak aneh. Renete yakin Rick akan lolos ujian ini dengan mudah, tapi Alisa mengingatkan bahwa itu akan sulit karena Raster adalah penguji peringkat A. Di bangku penonton, dua adik Raster bersorak mendukung kakaknya untuk mengalahkan Rick. Penasaran, Rick bertanya mengapa Raster menjadi petualang. Dengan aura kekuatannya, Raster menjawab bahwa dia ingin meningkatkan derajat keluarganya dengan bakat dan gelar petualang tinggi. Jawaban itu membuat Rick semakin yakin untuk mengalahkan pria sombong itu. Raster hanya tertawa dan mencoba menakuti Rick dengan serangan gertakan. Mengingat saran dari Renete untuk mengenali kekuatan lawan, Rick tetap diam dan menerima serangan Raster yang brutal. Di bangku penonton, Braxton menjelaskan bahwa serangan kecil itu tidak akan mampu menumbangkan Rick. Setiap orang memiliki kapasitas mana sejak lahir. Bagi mereka yang lahir tanpa kapasitas mana, sulit untuk mengembangkannya dan butuh latihan selama 20 tahun. Rick yang tidak memiliki kapasitas mana jelas mustahil mengembangkannya, terutama mengingat usianya yang sudah 30 tahun. Karena itu, Braxton melatih kekuatan Rick, Mizet dan Ilis melatih kontrol sihirnya, sementara Renete melatih kecepatannya. Menurut Braxton, Rick sebenarnya sudah mencapai peringkat S, setara dengan para gurunya. Kesal, Raster menggunakan sihir penguatan fisik yang difokuskan pada tinjunya, tetapi tetap tidak berhasil. Rick memahami bahwa Raster terlalu mengandalkan bakatnya tanpa meningkatkan kekuatan inti lainnya. Mizet menjelaskan pada Alisa bahwa ini adalah hasil dari kontrol sihir presisi, di mana Rick hanya menggunakan 1/100.000 dari kekuatan lawannya. Saat Raster maju, Rick tiba-tiba sudah berada di depannya. Beruntung, Raster cepat menciptakan sihir penguatan diri sehingga bisa tahan dari serangan Rick. Akhirnya, Raster mengakui bahwa Rick adalah petualang yang lebih kuat dari peringkat T, karena Raster harus menggunakan sihir penguatan khusus untuk melawan Rick. Raster penasaran bagaimana seseorang dengan kapasitas mana yang sangat rendah bisa menjadi kuat, dan pertanyaannya membuat Rick jengkel karena ia telah berlatih keras hingga hampir mati. Alisa heran, dan Braxton menjelaskan bahwa Rick telah melewati batas fisiknya sendiri dengan mati berkali-kali dalam latihan. Rick pernah terjun dari ketinggian dan mati, serta tertimpa sihir batu dari Ilis. Rick juga pernah mati tertimpa kayu dalam latihan dengan Renete, namun dihidupkan kembali dengan sihir pemulihan. Mendengar cerita Rick, Raster menganggap Rick berbohong karena latihan seperti itu membutuhkan dukungan moral yang kuat. Rick menegaskan bahwa dukungan moralnya adalah impian untuk mengalahkan monster terkuat, Kaiser Alsapiet. Raster dan kedua adiknya tertawa karena mereka menganggap Kaiser Alsapiet hanyalah dongeng pahlawan Yamato. Namun, Braxton menjelaskan bahwa tujuan Rick sama dengan tujuan kelompok Orichalcum Fist, yang berarti Kaiser Alsapiet benar-benar ada. Rick menyatakan bahwa pendapat Raster tidak penting baginya karena mimpinya tidak ada hubungannya dengan Raster. Kesal, Raster menciptakan sihir tingkat 7 untuk mengikat Rick, lalu sihir tingkat 8, sihir terkuat manusia.
Rick hanya menggunakan sihir angin kecil di tangannya dan menegaskan bahwa dia telah melatih sihir itu jutaan kali. Banyak yang meragukan pernyataan Rick, termasuk adik-adik Raster dan Alisa. Braxton menjelaskan bahwa Rick dibantu oleh sihir ruang waktu sehingga memungkinkan latihan sebanyak itu. Akibatnya, Rick dengan mudah mengalahkan Raster dengan satu pukulan, menegaskan bahwa mimpinya tetap utuh. Braxton dan teman-teman mengucapkan selamat, dan Rick menyadari kekuatannya. Dia berterima kasih pada para seniornya. Ketika Raster lewat dengan malu, Rick mengkritiknya, menyarankan agar Raster fokus pada satu kemampuan daripada mencoba mempelajari banyak sihir. Sambil lewat, Raster menyatakan bahwa dia akan bertarung lagi dan berjanji akan mengalahkan Rick suatu hari nanti. Sore harinya, para peserta berkumpul untuk mendengarkan pengumuman kelulusan. Sementara itu, Alisa dan kelompok Orichalcum Fist makan bersama sambil menunggu hasil Rick. Sambil menunggu hasil ujian, Rick teringat masa kecilnya saat sering membaca dongeng pahlawan Yamato yang mengalahkan Kaiser Alsapia. Obsesi menjadi pahlawan membuat Rick bilang pada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi petualang. Namun, orang tuanya khawatir karena pekerjaan itu berbahaya dan menyarankan pekerjaan lain yang lebih aman dan stabil. Suatu hari, Rick diperiksa dan dinyatakan memiliki tanda kekuatan bawaan. Rick senang, merasa bisa menjadi pahlawan seperti Yamato. Sejak itu, Rick bermimpi besar untuk menunjukkan kekuatannya pada orang tuanya. Setiap hari, teman-temannya bertanya apakah kekuatan bawaannya sudah muncul, dan Rick selalu menjawab belum, terus berharap kekuatannya akan muncul. Setahun berlalu, kekuatannya masih belum muncul. Meski sudah mencoba mengeluarkannya, Rick tetap tidak memiliki kekuatan khusus hingga dewasa. Temannya menyarankan langsung mendaftar jadi petualang untuk mencari uang. Tetapi Rick ingin menjadi pahlawan, bukan sekadar mencari uang. Setelah lulus sekolah, Rick mendapat tawaran pekerjaan sebagai resepsionis guild. Orang tuanya sangat senang karena pekerjaan itu stabil dan bagus. Rick bekerja sebagai resepsionis dan di waktu senggang, dia terus mencoba memunculkan kekuatan khususnya, namun selalu gagal. Setiap hari, dia menjalani rutinitas tersebut. Salah satu temannya sudah menikah dan memiliki anak. Orang tua Rick semakin menua, tetapi Rick tetap berharap bisa menjadi pahlawan. Selama bekerja sebagai resepsionis, Rick menjadi ahli dalam menangani masalah bayaran petualang dan informasi tentang kemunculan monster. Rick memiliki teman bernama Said, seorang petualang peringkat B. Dalam hatinya, Rick merasa iri dan galau karena usianya semakin menua, sementara mimpinya belum tercapai. Selama 14 tahun, dia hanya duduk sebagai resepsionis dan pernah berpikir untuk menjadi petualang di usia 30 tahun, namun merasa itu mustahil. Tiba-tiba, terdengar teriakan dan Rick segera menolong. Ternyata, ada ogre di tengah kota. Rick mencoba menyelamatkan seorang wanita, namun wanita itu menyuruhnya minggir karena dia akan mengatasinya sendiri. Inilah pertemuan pertama antara Rick dan Renate, dan Rick terpesona melihat kekuatan brutal Renate. Sebagai resepsionis, Rick berbincang dengan Renate dan menganggapnya sebagai petualang peringkat B atau A. Rick terkejut mengetahui bahwa Renate adalah petualang peringkat S, seorang petualang tingkat tinggi yang diawasi langsung oleh guild pusat dan tidak terdaftar di guild lokal. Rick merasa canggung karena sangat kagum bisa bertemu dengan petualang legendaris. Rick berbagi mimpinya mengalahkan Kaiser Alsapia, namun merasa mustahil mencapainya karena usianya sudah 30 tahun dan tidak memiliki kekuatan bawaan. Renate mengakui bahwa Rick memiliki keberanian penting bagi seorang petualang, tetapi tanpa kapasitas sihir akan sangat sulit baginya untuk berkembang. Mendengar ini, Rick murung namun menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Sebenarnya, Rick ingin pulang saja, tapi ketika bercanda mengajak makan, Renate malah menerima ajakan tersebut. Esok harinya, Rick sangat bahagia karena baru kali ini bisa mengajak makan seorang wanita. Dia begitu semangat bekerja.
Malam harinya, Rick tak sabar ingin bertemu Renete lagi, tapi malah muncul segelombolan monster di kota. Saat dicek, Renete sudah di sana mengalahkan para monster. Mairi. Renete berhasil memusnahkan semua monster dengan cepat. Tetapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menakutkan, mengingatkannya pada trauma masa lalunya, sehingga membuatnya lemas. Beruntung, petualang lain, termasuk Zaid, datang untuk membantu. Melihat kemampuan mereka, Rick merasa iri. Yang ditakutkan Renete bukan monster biasa, tetapi sosok naga yang akan segera muncul. Benar saja, naga itu muncul di atas mereka. Para petualang tidak mungkin bisa mengalahkannya, karena naga tersebut hanya bisa dikalahkan oleh parti peringkat A. Saat mereka mencoba melarikan diri, naga menciptakan penghalang yang tak bisa ditembus. Dalam situasi putus asa, Rick maju dan menyatakan bahwa mereka harus melawan meskipun kemungkinan besar akan mati. Sayangnya, semua serangan mereka tidak mempan dan naga dengan satu semburan saja membuat mereka tumbang. Namun, Rick tiba-tiba bangkit kembali dengan ambisi besar untuk mencapai impiannya, meski langsung diinjak oleh naga. Dikira sudah mati, Rick justru mendapatkan visi yang mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh kemampuan baru. Mereka semua selamat, tetapi Rick kelelahan dan pingsan. Rick terbangun di ruang perawatan, dijaga oleh Renete, dan mengetahui bahwa ia telah tertidur selama seminggu. Renete menjelaskan bahwa seluruh sirkuit sihir di tubuh Rick telah hancur, hampir membuatnya mati. Renete menjaga Rick bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk merekrutnya ke dalam parti legendaris, Orichalcum Fist. Alasannya bukan hanya karena kekuatan Rick, tetapi juga karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Kaiser Alsapiet. Renete menegaskan bahwa Kaiser Alsapiet benar-benar ada di dunia ini, dan percaya dengan keberanian Rick, ia akan menjadi semakin kuat bersama Orichalcum Fist dan akhirnya menjadi petualang. Rick kembali yakin bahwa ia bisa melanjutkan mimpinya. Itulah kisah Rick hingga menjadi kuat seperti sekarang dan awal mula perjalanannya sebagai petualang peringkat T. 242番。一人前の冒険者です。冒険者になったぞ。